barakaknya mungkin kau Ki. Kalau saya tidak jadi dokter, mungkin sekarang saya jadi musisi, saya tidak bisa menjadi dokter. Tambah lagi sekarang politisi kau Ki. Saya kalau ada saya usahakan, saya tidak berpikir menang kalahnya kok Ki. Yang penting saya usahakan maksimal. Ada mantan wali kota, mantan wakil wali kota. Nah satu ini kau Ki, Dokter Fajananda, ketua OSIS pun tidak pernah, ketua kelas pun tidak pernah. Untuk menjadi calon, memang kita harus siap link dengan uang. Tahu mau maju legislatif, eksekutif, makanya saya harus hitung bagus-bagus kok. Karena saya mau menangin 2024 ini. Harus menang ya, jadi harus perhitungannya matang. Iya, kalaupun tidak menang ya ngapain kita maju. Kalau saya minta izinnya cuma orang tua kok. Kalau istri minta maaf. Sahabat Uki pada sehat semua, bugar setelah olahraga dan jangan lupa bahagia. Sahabat Uki, tahun 2019 tiba-tiba masyarakat Makassar dikagetkan oleh sebuah nama. Nama itu tiba-tiba ada sebagai calon wakil wali kota Makassar. Dia berpasangan dengan Deng Ical. Anak muda ini masih sangat muda. Sekarang umurnya 37 tahun. Artinya ketika itu masih sangat muda. Dan tiba-tiba menjadi calon wakil wali kota. Dan ini cukup menggemparkan karena dia sampai pada tahap pencalonan, ada partai, dan pemilihan pada tahun 2020. Dan kita tahu anak muda ini ternyata masa kecilnya dan masa mudanya cukup badung juga. Dia suka dengan musik dan otomotif. Di otomotif, dia suka balap mobil dan pernah satu ketika kecelakaan, tepatnya di Jalan Veteran. Dan karena kecelakaan itulah dia harus dioperasi sampai 4 kali karena luka pada bibirnya. Kuliah di Jogja, tentu mengambil kedokteran. Tetapi ternyata di sana dia belok sedikit, masuk di ISI, Institut Seni Rupa Indonesia. Tapi ketahuan oleh orang tuanya dan diminta kembali ke Makassar dan akhirnya harus kuliah di kedokteran dan mengambil di UMI. Sekarang anak muda ini ada bersama saya di Studio Uki dan kita akan berbincang-bincang tentang nama Dr. Fadli Ananda Iskandar Idi, SPOG MKes. Apa kabar Pak Fadli? Baik. Assalamualaikum Kak Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fadli sudah datang ke tempat saya ini. Saya tahu Dr. Fadli baru tiba dari umroh sekeluarga di sana 9 hari. 12 hari Kak Uki. 12 hari ya. Cukup melelahkan memang. Siap Kak Uki. Dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya di hari ini. Dr. Fadli, sejak 2019 kan sampai 2020 ini kan aktif sekali kita di Makassar menyaksikan Dr. Fadli berkampanye lah ketika itu. Dan setelah itu 2020 terpilihlah Pak Dhani Pomanto ya. Dan sejak itu Dr. Fadli juga bersama Pak Ical ini seperti hilang. Betul. Di telan bumi begitu kira-kira. Nah, saya berharap bahwa dengan pertemuan kali ini kita ingin mengetahui apa kegiatan sekarang ini dan tentu nanti ujung-ujungnya kita mau tahu di 2024. Tapi kita cerita dulu lah. Selama ini saya tahu Dr. Fadli aktif di rumah sakit Ananda milik Fadli sendiri ya, dan sebagai owner di situ, kemudian juga aktif di UMI, Universitas Muslim Indonesia sebagai dosen, dan terakhir saya dengar punya warung kopi yang cukup terkenal di Makassar, namanya pun Lamduk Keleng ya, sesuai dengan tempatnya. Nah, ini 3 hal yang kita ingin tahu dulu awalnya. Silakan Fadli. Terima kasih banyak Oke. Kalau saya pribadi sih sebenarnya setelah pemilihan 2020 bukan hilang Oke. Tapi kembali lagi melakukan
apa yang saya kerjakan sebelum 2019 itu. Oke. Jadi dari dulu memang saya kalau nggak ngajar di rumah sakit, kalau nggak itu bikin hobi, lakukan hobi. Oke. Hobinya main musik sama balapan koki. Kadang-kadang juga naik motor, kadang-kadang. Jadi kembali lagi ke situ. Tapi tidak Pak kapok naik mobil itu balapan-balapan. Awal-awal setelah tadi Kauki sudah buka, saya kecelakaan memang agak kapok sedikit. Iya. Cuman gara-gara kecelakaan itu kan dulu balap liar Kauki, anak muda biasa kan, anak muda balapan liar sama teman. Iya. Tiba-tiba kecelakaan, hilang setengah bibirnya ini Kauki. Sampai 4 kali operasi. Ya alhamdulillah bisa sampai sekarang. Sebenarnya masih bisa lagi disempurnakan, cuman ya sudahlah biar ada kenang-kenangan Kauki. Tetap gagal lah. Pengingat. Tetap gagal. Ya terus gimana? Bisa waktu? mengingat, setelah itu saya sudah berniat tidak mau lagi balapan liar Koki. Mending balapan di arena lah ceritanya. Arena, oke. Supaya lebih safety, pertama lebih safety, seragamnya juga kita pakai lebih safety dan semuanya lebih safety. Saya juga beberapa kebalik Koki di arena sebenarnya. Oh. Di mobil apa semua, cuman karena kita sudah safety, jadi tidak ada apa-apa, tidak ada cacat lah ceritanya. Jadi memang harus di tempatnya, pada tempatnya ya. Pada tempatnya Vicky. Dan ini peringatan juga buat teman-teman semua, mungkin anak-anak muda kalau bisa ya di tempatnya lah kita balapan ataupun menyalurkan hobinya. Kira-kira begitu. Oke. Jadi tadi ceritanya bisa dilanjut soal tidak lagi 2020 kembali aktif sebagai dosen dan lain itu bagaimana, apa kegiatannya? 2020 selain dosen Koki, saya juga masih tetap operasi, masih tolong pasien, masih praktek. Terus tambahan sekarang karena saya juga anggota partai nih, jadi kadang-kadang turun juga sebagai anggota partai. Kemudian saya memang minta saya jangan di tempat susah-susah lah. Saya kalau bisa di penanggulangan bencana, kalau umpama supaya bisa tetap bermanfaat untuk orang. Cocok dengan profesinya sebagai Cocok dokter, dengan profesi saya, karena kalau umpama di yang bidang-bidang politik dan sebagainya, saya juga sebenarnya kurang paham Kauki. belum terlalu paham. Partainya baru belajar. kan PDIP Perjuangan. PDI Perjuangan saya. Jadi sebagai dokter dulu ini, Dokter Fadli. Jadi kegiatan sebagai dokter ini ngoperasi atau konsultasi atau semuanya nih? Semuanya Kauki. Saya ini dokter kandungan, jadi saya masih bantu persalinan, masih praktek, masih operasi melahirkan dan operasi kandungan atau miom biasanya, kista, masih operasi semua Kauki. Jadi saya itu paling sering operasi, mungkin pasien-pasien saya tahu, saya paling suka itu kalau sudah salat subuh saya mulai Operasinya. Habis operasi saya visit mi pasien Kauki. Jadi sekitar jam 8 jam 9 kosong mi waktu ku pimak ngopi Kauki. Karena nggak bisa tong juga tidak ngopi kita ini Kauki. Iya. Habis sholat subuh kerja. Oh mantap. Habis sholat subuh kerja. Setelah... Ini tunggu dulu, operasinya tadi itu operasi kandungan. Kandungan Kauki. Maksudnya orang melahirkan gitu? Orang melahirkan. Berarti biasa lihat itu dong? Selalu Kauki kalau itu. Hebat. Selalu Kauki kalau itu. Sudah jadi bosan kali ya? Bukan bosan sih, maksudnya udah kerjaan Kauki. Jadi dilakukan secara profesional aja. Oke. Jadi setelah olahraga, operasi, ngopi. Ngopi. Nah setelah ngopi? Habis itu istirahat bentar Kauki. Habis itu siang dikit, kadang-kadang lihat pasien. Kan kalau yang bersalin operasi kadang-kadang bisa dijadwalkan. Yang operasi yang normal ini yang tidak bisa dijadwalkan. Jadi yang normal ya. Iya betul. Tidak ya. Tapi kebanyakan di rumah sakit sendiri. Di rumah sakit sendiri. Saya juga kadang-kadang menjadi bantu-bantu senior ceritanya. Jadi di tempat lain. Iya, tempat lain. Tukang operasi keliling Operasi keliling. Bagus juga istilahnya, operasi keliling. Tukang one text kayak keliling-keliling. Ya, namanya kita junior ya selalu ikutlah sama kerjasama senior. Iya, kerjasama. Terus mengajarnya kapan aja tuh? Saya mengajarnya tidak tiap hari juga Koki. Cuman saya memang ada kewajiban minimal 1 minggu ke kampus. Dan ada jadwal kadang-kadang untuk menguji mahasiswa menguji koas. Kan kalau umpama di kedokteran itu ada yang mahasiswa, ada yang koas Koki. Iya. Nanti kedepannya ini UMI sudah mau buka prodi baru, sudah mau buka profesi. Jadi untuk menjadi spesialis nanti bisa di UMI juga. Jadi nanti saya ajar juga ini calon spesialis Koki. Iya. Jadi dari mahasiswa calon dokter nanti kedepannya setelah mungkin tahun depan ini tahun 2023 ini sudah calon spesialis kita sudah ngajar. Iya. Kalau Dokter Fadli kalau tidak salah dalam catatan saya itu S1-nya di UMI. Tetapi untuk spesialisnya di Universitas Hasanuddin di Unhas ya. Kenapa waktu itu
diminta ke kedokteran oleh orang tuanya dan Fadli mau aja lah terima kira-kira begitu. Gimana ya, waktu itu orang tua saya memang maunya saya sebenarnya jadi penyakit dalam Koki. Oke. Iya, maunya karena beliau Dokter penyakit dalam iya, gitu ya? karena beliau ini sering sakit lah ceritanya Koki. Oke. Iya, sering sakit, beliau minta ada satu anaknya yang lebih itulah. Tapi alhamdulillah kakak saya ini mau jadi penyakit dalam, ya udah saya bilang saya ini suka yang operasi. Saya ini suka yang ada sedikit apa ya namanya ya, sedikit adrenalin naik lah ceritanya. Kalau bukan bedah, saya mau anestesi atau kandungan. Ada pengaruh karena sudah pernah dioperasi juga ya, Iya, bibirnya waktu iya, itu. mungkin Karena juga. itu ya. Iya, jadi Oke. saya memang suka yang ada tantangan-tantangan Ada sedikit tantangan. kau. Iya, adrenalin. Kebetulan kakak sudah operasi di Dan bidang itu kakak ya. maunya ambil penyakit penyakit dalam, ya saya ambil kandungan. Oh, sudah ada dokter juga Iya. kakak. Iya, iya, iya. Gitu. Terus memang suka waktu itu ketika diminta di kedokteran tidak ada penolakan, mau aja meninggalkan seni rupa yang menjadi hobinya Fadli. Pasti ada, namanya dulu anak muda Koki. Oke. Pasti ada penolakan lah. Saya pengen sekali memang dulu jadi musisi Koki. Iya. Tapi alhamdulillah berkembang gini, maju terus. Saya lihat ke depannya memang pilihan orang tua itu lebih bagus Koki daripada pilihan kita sendiri. Oh, begitu Dan barakahnya mungkin Koki. Kalau saya tidak jadi dokter, mungkin sekarang saya jadi musisi, saya tidak bisa menjadi dokter. Tapi alhamdulillah saya jadi dokter, saya bisa menjadi musisi, saya bisa balap, hobiku semua jalan Koki. Tambah lagi sekarang politisi Koki. Iya, sama hal Tuki. Kalau Anda menonton YouTube akan melihat Dr. Fadli di seni musik yaitu drum ya. Siap, Koki. Main drum bersama siapa lagi namanya yang terkenal itu? Bondan Prakoso pernah main. Bondan Koki. Prakoso dan lain-lain ya. Iqmal Tobing, drummernya Dewa Iqmal Tobing. 19, saya sempat main. Iman Jerox. Kolaborasi semua. Kolaborasi. Saya bikin YouTube dulu 2015 Koki. 2015. Tapi karena dulu YouTube kita malu-malu Koki, kan saya bilang siapa tahu ini Fadli kan bikin begini. Akhirnya enggak jalan. Ternyata sekarang itu bagus sekali. Saya baru menyesal juga. Memang peluang itu kadang-kadang datang tapi kita lupakan. Tapi jangan semua lah. Kan sudah dokter, sudah ini kalau ambil lagi YouTube, ambil semua nanti. Tidak bisa jadi spesialis nanti ya. Betul. Iya. Sahabat Tuki, menarik juga kalau kita dengarkan dari Fadli tentang bagaimana Fadli dulu tiba-tiba 2019 mencalonkan diri, ikut mencalonkan diri dan akhirnya menjadi calon wakil wali kota. Ini bagaimana pertautannya dari dokter, balap mobil, kemudian apa namanya seni, dan ada lagi satu, Dokter Fadli juga aktif di NU ya? PWNU Iya. di wilayah Sulawesi Selatan Selatan, ya. Ini bagaimana pertautannya tiba-tiba mau jadi dari mana gitu? Mau jadi wakil wali kota waktu itu? Jadi saya semuanya ngalir aja sebenarnya Koki. Nggak ada? Saya mengalir saja. Oh, semua. mengalir saja. Saya Oke. itu enggak pernah kepikiran di politik Koki. Oke. Karena orang tua saya ulama, bukan politisi Koki. Betul. Cuman awalnya sekali ini saya dengar politik Koki, saya diajak sama Pak Dolamando. Pak Dolamando. Waktu itu menjadi wakilnya beliau Oke. di Sidrap. Sidrap. Karena saya orang Sidrap Koki. Iya. Saya diajak beliau untuk menjadi wakil. Saya ini ikuti arahan orang tua. Apapun keputusan orang tua saya siap. Oke. Saya bilang gitu. Waktu itu saya memang akhirnya kepikiran, bagus juga mungkin saya coba-coba politik lagi nih. Namanya anak muda kan Koki ya. Oke. Selalu mau mencoba Selalu ya? mencoba, bagus Semua juga dicoba. mungkin nih saya coba-coba politik ini. Iya. Di situ masih kepikiran Koki. Langsung, tapi minta izin sama orang tua. Orang tua bilang, nah saya ini dulu bukan siapa-siapa. Saya tinggalkan kampung untuk menjadi besar. Dia bilang begitu. Nama saya di kampung sudah bagus. Kalau kau datang ke sana, nanti kau kasih jelek nama saya. Di situ lah maksudnya. Di situ lah maksudnya. Oke. Dari kau kasih jelek nama saya. Iya. Nah saya ini sudah bagus sekali di sana apa semua. Saya tinggalkan kampung untuk menjadi yang lebih besar. Masa kau mau balik ke sana lagi? Dia bilang begitu. Dan saya diskusi dan Bapak akhirnya Pak Dola sampai datang ke rumah. Oke. Meminta itu. Saya bilang, Bapak bilang, Itu tahun berapa ya? tahun 2000 berapa ya? 2018 kan pemilihannya beliau, 2017 kali. 2017, 2 tahun sebelumnya ya. Oke. Beliau bilang akhirnya, Bapak bilang, saya masih butuh anakku di usaha. Waktu itu kan kita baru merintis usaha-usaha Koki. Iya. Iya, usaha travel masih jalan, usaha rumah sakit baru dirintis. Dan saya memang penggeraknya semua di situ Koki. Oke. Iya. Masih jalan ya, masih baru-barunya naik lah ceritanya Koki. Iya. Jadi akhirnya ditolak lah sama Bapak. Sudah saya nggak masalah. Tapi akhirnya kepikiran juga nih gimana ya politik ya. Akhirnya
Saya izinlah sama Bapak, Pak, kalau di Makassar boleh nggak kira-kira? Wah, siapa tahu kau ini mau kau di Makassar, kita ini bukan siapa-siapa. Nah, kan gitu kan katanya. Katanya Bapak, kita ini bukan siapa-siapa, orang itu di Makassar kalau bukan bapaknya politisi, bukan bapaknya gubernur, wali kota, susah kita masuk. Bisa saya buktikan, Pak? Saya bilang gitu kan. Bisa enggak? Saya coba-coba dulu, Pak. Saya bilang, jangan mimpimu terlalu tinggi. Nah, gitu kan, mimpimu terlalu tinggi. Jadi memang target saya adalah bagaimana bisa membuktikan bahwa saya bisa masuk dalam pertarungan politik. Dan waktu itu, Koki, alhamdulillah terbukti. Di 2019 saya coba jalan dengan gaya saya. Dengan anak-anak muda ketika anak-anak itu muda waktu itu yang orang lain semua berpikir siapa ini orang kan? Ya kita memang nobody Koki, bukan siapa-siapa memang betul-betul. Karena bapak saya walaupun waktu itu ketua PWNU ya tidak direkeng lah ceritanya Koki. Cuman saya coba bagaimana saya sampai sewa beberapa konsultan politik untuk membranding saya Koki. Akhirnya terbranding dan memang kena waktu itu. Waktu itu zamannya milenial mungkin Koki dan orang lagi cari-cari siapa ini sosok ya mungkin dapat ketemu dan itulah akhirnya sampai jadi Koki. Saya juga nggak sangka sebenarnya. Saya ya jalan aja, mengalir aja. Cuman saya kalau ada saya usahakan, saya tidak berpikir menang kalahnya Koki. Yang penting saya usahakan maksimal. Prosesnya harus nikmati Koki. Saya selalu menikmati proses pertarungan Koki. Mau balapan, saya ditabrak, saya nikmati Koki. Saya nikmati semua. Karena kalau kita tidak nikmati, ya jadi rugi semuanya. Terus ketika itu kan memang sudah sangat dikenal lah ya. 2019 itu. Bagaimana ceritanya lagi bisa tiba-tiba berpasangan dengan Deng Ical ketika itu? Bagaimana memulainya itu? Waktu itu sebenarnya banyaklah turun campur di situ. Kau mungkin tahu sendiri kenapa orang kan banyak citrakan PDP ini nggak bagus sampai sekarang. Kenapa saya tetap di sini? Karena saya merasa PDP yang menerima saya waktu itu Yang nobody ini ceritanya. Yang dulu orang tidak reking ini siapa ini Fadli dan waktu itu PDP kita tahu sendiri mungkin juga langsung memaparkan siapa calon-calonnya. Ada 38 orang kalau nggak salah termasuk Koki. Ada mantan wali kota, mantan wakil wali kota, mantan kadis, mantan dan sebagainya. Orang-orang hebat semua ini. Nah satu ini Koki, Dokter Pajananda, ketua OSIS pun nggak pernah, ketua kelas pun nggak pernah. Dan makanya saya sangat respect lah ceritanya. Beliau memilih saya dengan apa yang saya presentasikan dan itu makanya saya tidak bisa lupakan PDP. Makanya walaupun orang menceritakan jelek tentang PDP di sini, bahkan orang-orang dekat saya juga bilang gitu. Stigma. Dan saya harus buktikan Koki. Bilang saya ini dipilih PDP karena dia percaya sama saya dengan anak muda saya kemarin. Dan saya harus membalas budi lah ceritanya begitu. Karena saya bukan siapa-siapa Koki. Pertemuannya dengan Deng Ical ketika itu bagaimana bisa sampai berpasangan ceritanya? Banyak proses Koki. Jadi saya memang setelah mendapatkan dipercaya sama PDP, saya ketemu sama beberapa lah calon, beberapa termasuk Pak Dhani, termasuk Deng Ical. Dan memang waktu itu arahannya ke dua ini, saya komunikasi. Salah satunya Komunikasi, akhirnya jadilah sepakatlah ini kita bahwa ya sama Deng Ical kita jalan. Bismillah gitu kira-kira. Jadi jalan waktu itu ya. Urusan dengan partai ketika itu ini kata orang. Apa betul dan itu terjadi di mana-mana. Kita harus menyiapkan mahar begitu. Apa itu betul yang seperti itu ya? Kalau kita berbicara politik kalau saya pribadi untuk menjadi calon memang kita harus siap link dengan uang. Kalau saya pribadi. Orang bisa menjadi calon kalau ini tersedia dua-duanya, link dan uangnya ceritanya. Ada orang kuat linknya, nggak ada uangnya, nggak jadi calon juga. Ada orang kuat uangnya, nggak ada linknya, nggak jadi calon juga. Jadi kalau sudah jadi calon, insya Allah ini dua-dua sudah terpenuhi lah ceritanya. Dan itu bisa membuat kita maju ya. Harus kita buat untuk jadi di politik. Tapi tidak semua juga, ada juga orang linknya kuat, uangnya ada, tidak jadi juga. Belum rezeki. Memang susah juga yang begini-begini. Makanya kenapa saya ini merasa berutang budi sama partai karena PDP, beliau menghargai saya dan saya harus membalas itu. Setuju kalau itu.
Ini kalau dihitung-hitung kan awalnya harus menyewa tim kampanye yang bisa memperkenalkan. Iya. Itu sampai dengan selesai itu habis berapa itu Pak? Waduh, lumayan lah kau. 1M, 2M. Lumayan lah kau. Lumayan ya? Iya, lumayan lah. Ya memang harus ada tadi itu. Oh, iya. Link dan Link dan uangnya, ya. uang. Makanya kalau saya pribadi, kalau di politik ya link dan uang. Oke. Iya. Iya. Ya saya masih belajar lagi sih kau, karena iya. saya orang betul-betul baru di politik. Iya, Saya orang betul-betul masuk ini karena ya kejadian-kejadian yang tidak saya duga juga sebenarnya. Iya, jadi saya harus masih banyak belajar di politik. Apa pelajaran yang paling dikenang, paling dirasakan oleh Dr. Fadli dalam proses pemilu itu sendiri, pilkada waktu itu? Apa yang terasa paling, oh ini pelajaran paling berharga bagi saya? Pelajaran sih ya jangan terburu-buru menentukan apapun itu kalau saya pribadi ya. Iya. Karena saya kemarin ini baru, Iya. memang targetnya mau maju aja, Iya. nggak berpikir bagaimana cara menangnya. Iya. Saya sudah sampai di target saya sebenarnya untuk maju di situ kan. Dan Sudah sampai sebenarnya sudah di situ. sampai, cuman setelah itu ternyata ada lagi target harus menang dan Oke. target menang itu yang saya sampai sekarang ini belum dapat Makanya saya masih berpikir bagaimana caranya supaya bisa di 2024 bagaimana nanti saya harus menang nih begitu Oke. ceritanya. Sahabat Tuki, kita baru mendengar Dr. Fadli mengatakan bahwa 2024 harus menang. Apa persiapan Dr. Fadli untuk 2024 ini? Saya ini orang yang tidak terbiasa menyiapkan apa-apa Semuanya let it flow, semuanya berjalan dan Seperti saya tahu, air yang mengalir seperti air tadi yang itu ya? mengalir dan saya tahu ini yang beginian rezeki-rezekian. Cuman lagi-lagi saya ini suka orang yang suka berproses Oke. Suka menikmati proses. Iya. Tidak semua orang bisa menikmati proses Oke. Saya ini dari membangun rumah sakit, membangun apa semuanya itu saya nikmati semua prosesnya Dan saya tahu karena saya tahu nanti ke ujungnya ini insya Allah kalau umpama kita sudah baik, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, Allah yang bakalan menentukan terakhirnya. Kalau saya pribadi begitu karena memang dari kecil saya sudah dididik agama yang kuat oleh orang tua saya. Jadi saya tidak pernah terlalu berpikir tentang hasil Iya. Cuman prosesnya harus saya nikmati Iya. dan berdoa sekuat mungkin supaya hasilnya nanti yang maksimal. Betul. Tapi kalau kita sudah target-targetkan ya, harus jadi 2024 kan prosesnya ini sekarang ini sudah mulai ya. Iya. Orang mulai, bahkan ada calon gubernur sekarang sudah pasang Iya. spanduk, sudah pasang baliho. Ini belum ada gerakan untuk 2024. Saya masih minta petunjuk dulu Masih minta petunjuk dulu sama yang di atas bagaimana sebaiknya Oke. saya maju apa tidak, saya menentukan nanti ke depannya begitu. Lagi lihat situasi dan Makanya kondisi ya. kalau umpama saya turun saya harus menang Iya, Kalau umpama tidak menang ya ngapain lagi saya Iya. ulang lagi 2020 kan ceritanya Iya. begitu. Ini ada rencana juga ikut legislatif kalau diharuskan oleh partai misalnya. Saya ini belum tahu belum tahu mau maju legislatif, eksekutif, makanya saya harus hitung bagus-bagus Karena saya mau menangin 2024 ini. Ya, harus menang ya. Jadi harus perhitungannya matang. Iya, kalaupun tidak menang ya ngapain kita maju. Betul. Iya, kalau saya iya. makanya perhitungan harus matang, bukan lagi yang 2020 ini yang kita cuma mau jadi calon terus sudah terkenal sudah selesai. Oh iya. Sekarang 2024 ini saatnya menang lah. kalau masuk harus menang. Harus menang. Kalau tidak menang ngapain masuk? Tapi Kalau sudah saya minta izin sama orang tua untuk 2024 belum? so far sih belum. Cuman ujung-ujungnya lagi saya bakal minta izin Harus minta Saya izin. pasti keputusan terakhir saya adalah orang tua. Kalau saya pun siap segala rupa sudah siap Kalau orang tua tidak mau saya tidak bakal maju. Oke. Saya selalu di situ Oke. Iya. Kalau dengan anak-anak dan istri ada biasanya rembuk juga Kalau anak-anak istri saya sami'na wa ta'na, kayaknya ikut aja sama saya sama- Iya. sebagai Beliau support system yang paling besar selain orang tua saya Oke. Kalau saya minta izinnya cuma orang tua Orang tua, ya. Kalau istri minta maaf. Tapi jangan keseringan minta maaf juga. Iya, makanya. Pasti banyak salahnya kalau Banyak tiap hari. salahnya kalau sama istri minta maaf, kalau sama orang tua minta izin. Minta izin. Oke. Jadi saya dengar semua lah ocehan-ocehan orang, siapa ini Fadli, siapa ini, saya nikmati aja semua gitu. Mungkin ada memang aneh dalam pikiran saya gitu-gitunya ya mungkin. Iya. Yang penting bahagia itu ya. Yang penting bahagia Bahagia. Kita jalani semua bahagia lah. Iya. Jangan sampai susah gara-gara politik, gara-gara kerjaan, jangan sampai susah lah. Nikmati semua Nikmati semua itu. Karena rezeki sudah diatur nih semua Iya, kita tinggal jalani nih semua dan berusaha maksimal apa yang kita mau gitu aja Iya.
Itu yang terakhir kan buka warkop. Siap, Ini kan oke. sudah ada dosen, kesibukan untuk apa namanya itu sebagai dokter, Iya. operasi dan lain-lain, visit dan lain-lain. Itu buka warkop lagi apa maksudnya? Untuk apa itu? Untuk Nggak ada. ngopi-ngopi aja itu? Ngopi-ngopi aja, ngumpul-ngumpul sama teman Kauki. Oh, tempat Iya, kumpul-kumpul. tempat ngumpul Masih sering sama kumpul-kumpul teman. juga dengan Masih teman? sering saya Kauki. Saya ngumpul-ngumpul itu prioritas juga dalam hidup saya Kauki. Oke. Silaturahmi kan? Silaturahmi. Iya, ngumpul-ngumpul itu prioritas juga selain kerjaan. Iya. Karena kalau kerjaan kita ikutin Kauki, tidak ada selesainya Kauki. Oke. Iya, kalau silaturahmi insya Allah memperluas ya Iya, iya. apa-apa yang kita punya. Kalau Saya saya pribadi seperti itu Kauki. Iya, saya lihat teman-temannya itu kan di HDCI, kemudian apalagi satunya Ikatan Motor Besar Indonesia, IMBI. Ikatan Motor Besar Indonesia itu sering kumpul-kumpul memang itu. Lumayan sering Kauki. Saya juga sering sama dosen-dosen sering, Iya. Oh, sama. teman-teman SMA sering. Oke. Jadi alhamdulillah silaturahmi berjalan terus. Sekarang di politik ketemu sama senior-senior, banyak tukar pikiran sama senior-senior yang lebih berpengalaman tentunya Koki. Mentor-mentor, ya kita senang lah yang gitu-gitu Koki. Silaturahmi, saya senang sekali silaturahmi Oh, Koki. alhamdulillah. Alhamdulillah kalau usaha dengan adanya Lamdo kemarin, ya akhirnya saya ketemu beberapa pengusaha-pengusaha termasuk kemarin Arif Muhammad Kauki, Oh ya. Arif Muhammad, Raffi Ahmad nanti saya ada kolaborasi nanti bulan 1 ini, Oke. insya Allah. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad Kauki. Oke. Kalau bisa nanti main-main kah? Siap Kauki. Kita main-main ketemu di sana lah. Kita ada kolaborasi sama Raffi, insya Allah bulan 1. Cuman saya belum bisa sebut sekarang Kauki. Oke. Cuman insya Allah yang penting ada kolaborasi anak Makassar dengan anak Jakarta lah Oh, Kauki. mantap banget. Itu surprise itu. Iya Kauki, insya Allah. Biar jadi surprise nanti. Iya, jadi surprise nanti di bulan 1 Iya, insya iya. Allah. Nah, kita tahu rumah sakitnya Dr. Fadli ini kan namanya Rumah Sakit Ananda. Iya. Saya dapat kabar dulu sebenarnya itu memang rumah sakit dibuat untuk Dr. Fadli disiapkan ya. Iya. Bagaimana ceritanya bisa punya rumah sakit begitu? Jadi dulu kan Landak itu bukan tidak seperti sekarang Kauki. Iya. Dulu akses susah. Saya saja masih dapat SD kelas 1 Kauki, saya naik rakit ke sekolah. Sekolah saya padahal dekat Ya, di situ. Landak tempat banjirnya Iya, dulu tempat itu ya. banjir dulu. Oke. Saya dulu naik rakit ke SD Pertiwi. Dekat rumah sebenarnya, cuman tetap naik rakit karena rakit. daerah Landak seperti itu dulu Kauki. Iya, iya, Cuman karena Bapak jadi ada kejadian suatu saat tetangga dekat-dekat situ mau melahirkan, tidak ada bantuan, meninggal Kauki. Iya. Dan itu yang kena sama Bapak mungkin. Akhirnya buatlah suatu klinik praktek bersama. Kedepannya menaik ke rumah bersalin, naik ke rumah sakit bersalin. Alhamdulillah saya jadikan rumah sakit ibu dan anak ini Kauki. Oke. Iya. Jadi memang dasarnya niat awalnya orang tua saya buat itu supaya warga di situ sekitar Landak Baru dulu namanya, sekarang Andi Jema, bisa mendapatkan akses terutama pada saat persalinan. Oke, untuk daerah situ ya. Iya. Sekarang tipe apa ya rumah sakit? Tipe C Kauki. Tipe C ya. Iya. Bisa menampung berapa? Kita ada kalau total bed ada 87 bed Kauki. Dan alhamdulillah bed occupation rate kita sampai di 86%. Dan itu tertinggi se-Sulawesi Selatan Kauki. Tertinggi selatan Iya. itu ya? Karena memang mungkin sedikit bednya. Iya, iya, iya. Cuman alhamdulillah berarti kepercayaan masyarakat menggunakan rumah sakit kami, alhamdulillah bagus Kauki. Rumah sakit ibu dan anak ya. Ibu dan anak. Terutama untuk daerah-daerah Landak dan sekitarnya. Iya, terutama daerah-daerah sekitar sana Koki. Tapi belakangan ini dari daerah juga sudah ada, dari Sidrap ada, Bulukumba ada, Janda Ponto ada Koki. Iya, iya. Pangkep banyak. Oke. Iya, alhamdulillah. Jadi memang adanya rumah sakit ini sesuai niat awalnya orang tua saya membantu banyak orang, alhamdulillah tercapai Koki. Iya. Tapi waktu dibangun rumah sakitnya, Dr. Fadli masih kuliah atau memang sudah selesai waktu itu? Rumah sakit yang sekarang Iya. saya bangun setelah saya hampir selesai Koki. Oke. Tapi dulu yang klinik ini Koki Oh, iya. dari tahun 95 kalau nggak salah Koki. Oke, Iya. oke. Jadi dari klinik bersalin, rumah bersalin, rumah sakit bersalin, Oke. sekarang baru rumah sakit ibu dan anak. oke, Ya, jadi naik terus iya. ya. Ini untuk naik terus sudah ada rencana pengembangan di Sidrap misalnya di kampung halaman? Belum ada Koki. Cuman memang ada beberapa teman-teman dokter juga ini meminta, ada beberapa di Kendari, Oke. ada di Balikpapan minta untuk dibuat hal yang sama Sama rumah sakit. Cuman ada beberapa juga yang kita bantu manajemennya Kak Oki. Oh. Beberapa rumah sakit yang kita sudah
membantu manajerialnya lah ceritanya. Oke. Supaya lebih bagus lah rumah sakitnya. Iya, iya, Gitu Kak Oki. Oke, kita minum dulu lah. Siap, siap. Eh, Ada deh. Capek ini, Dok. Baru pulang dari Mekah ke Jakarta. Jakarta Sayang. 1 hari. Jakarta enggak Kak Oki. Saya sampai Jakarta jam 5. Jam 10 terbang lagi ke sini. Masya Allah. Iya. Saya pikir kemarin sudah tiba. Oh, belum. Oh, ternyata baru tiba ini ya. Iya, baru tiba. Jadi Masih kelihatan capek memang. kalau Kak Oki yang undang harus datang. Jangan Kak Oki. gitu lah. Ya, sahabat Uki, banyak yang sudah disampaikan, banyak yang sudah diceritakan Dr. Fadli, dan saya kira ini besar sekali manfaatnya untuk sahabat-sahabat Uki. Semoga bermanfaat Kak Oki. Iya, karena ada satu yang menarik adalah bahwa beliau sangat memperhatikan proses dan menikmati proses sehingga tidak ada yang percuma dan tidak ada yang membuat perasaan tidak enak. Apapun hasilnya, prosesnya dinikmatin sampai dengan selesai, dan itu dilakukannya dalam banyak hal, baik itu di otomotif, dia menikmati balap-balapan ketika itu masih nakal-nakalnya dulu. SMA itu ya? SMA Kak Oki. SMA waktu kecelakaan itu ya? Iya. Jadi memang itu balap-balapan ya? Balap-balapan liar Kak Oki. Balapan Biasa liar. anak muda. Taruhan juga? Iya, janji-janjian begitu. Masa-masa jahiliyah lah. Tapi banyak juga sahabat Uki orang bilang begini, lebih bagus menyesal karena melakukan daripada menyesal tidak melakukan. Betul, betul. Karena Kak Oki. tidak bisa diulang Nggak lagi. bisa diulang lagi. Masa muda nggak bisa diulangi Maksudnya lagi. bisa diulang lagi. Alhamdulillah saya bisa menjadi calon wakil wali kota kemarin itu. Alhamdulillah sekali Kak Oki. Nah Maksudnya, itulah pembukaan saya tadi mengatakan bahwa 2019 ya, Iya. tiba-tiba ada nama yang muncul dan ini langsung melambung, kencang sekali. Dan itulah Dr. Fadli. Siap, Kak Oki. Terima kasih Dr. Fadli Siap. atas kedatangannya di Studio Uki, dan mudah-mudahan kita juga semua berharap bahwa Dr. Fadli kembali akan membuktikan dirinya di 2024 dan tentu harus jadi. Amin. Amin, Dan Kak Oki. itu tentu butuh proses yang panjang, dan kita tahu bagaimana Dr. Fadli kalau ingin sesuatu dia akan bekerja terus mengejar itu sampai dapat. Terima kasih Dr. Fadli. Siap. Terima kasih banyak berhasil Oki. ya. Saya Thank you, makasih banyak, Terima Bos. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.